Di dalam ketidaksempurnaan, kita akan menemukan keindahan sejati. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku Kintsugi, Embrace Your Imperfection and Find Happiness, karya Thomas Navarro. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana kamu bisa merangkul ketidaksempurnaan dalam hidup. Melalui sebuah seni kuno, Kintsugi master dari Jepang dengan hati-hati memperbaiki barang pecah belah yang rusak dengan perekat emas, sehingga perbaikannya sangat jelas terlihat oleh orang lain. Setiap orang pada dasarnya pasti merasakan penderitaan. Namun kuncinya adalah bagaimana mengatasi permasalahan yang kita hadapi dan mengobati luka batin yang kita alami. Menariknya, Kintsugi mengajarkan kita kalau tidak perlu malu dengan ketidaksempurnaan, melainkan kita harus dengan bangga menunjukkan ketidaksempurnaan tersebut sebagai bukti dari kekuatanmu. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu Kintsugi? Legenda mengatakan kalau praktek Kintsugi di Jepang dimulai di akhir abad ke-15 ketika shogun Jepang bernama Ashikaga Yoshimasa memecahkan mangkok teh Cina favoritnya. Dia lalu mengirimkan mangkok tehnya ke Cina untuk diperbaiki. Namun pengrajin dari Cina memperbaikinya dengan staples logam yang jelek. Hal ini membuat Ashikaga kesal dengan hasil akhirnya. Kejadian ini lalu membuat para pengrajin dari Jepang untuk mencari solusi perbaikan yang lebih estetik. Mereka lalu menggunakan emas cair untuk memperbaiki pecahan yang rusak. Hasilnya tanpa diduga, ternyata menjadi sebuah karya seni yang indah dan lebih baik dari produk originalnya. Praktek kerajinan tradisional Jepang ini menggunakan emas cair, perak cair, atau pernis yang ditaburi bubuk emas. Bagian ini kemudian digunakan untuk menyatukan potongan-potongan barang pecah belah yang rusak dan pada saat yang sama menonjolkan bagian yang rusak dan membuatnya sangat terlihat. Menariknya, setiap barang pecah belah yang diperbaiki memiliki keindahannya masing-masing, karena polanya yang tidak beraturan sehingga membuatnya menjadi sebuah seni yang indah. Kintsugi sendiri sebenarnya mengikuti filosofi Zen Jepang tentang wabi-sabi, yang menemukan keindahan bukan dalam standar kesempurnaan, melainkan dalam ketidaklengkapan, kerusakan, dan asimetri. Filosofi yang mendasari Kintsugi dan wabi-sabi adalah memahami bahwa pecah bukanlah akhir dari sebuah mangkok keramik, melainkan momen penting dalam sejarahnya, karena bisa dibentuk menjadi mangkok yang lebih indah dari bentuk aslinya. Perlu dipahami kalau dalam hidup pasti ada penderitaan, ada hal yang tidak menyenangkan. Namun kebanyakan orang cenderung menghindarinya atau berusaha menutupinya. Dengan berlatih tentang Kintsugi, kita akan mulai berani mengambil resiko. Kita tidak takut terluka di sepanjang jalan kehidupan, karena hal ini tentu saja tidak dapat dihindari. Seperti halnya sebuah mangkok yang terbuat dari keramik, walaupun kamu memperlakukannya dengan penuh kehati-hatian, tetap saja ada kemungkinan kalau mangkok tersebut bisa pecah dan itu mungkin berada di luar kendali kamu. Sama halnya dengan hidup. Kadang di sepanjang kehidupan, kita kehilangan orang yang kita cintai, jatuh sakit, atau mengalami sebuah kejadian yang penuh dengan trauma. Hal ini tentu saja sulit untuk kita ubah. Jadi, daripada kita berusaha untuk menghindarinya, bagaimana jika kita berusaha belajar untuk memperbaiki diri kita sendiri setelah menghadapi kejadian yang sulit? Kedua, filosofi Kintsugi dan kehidupan. Ketika dihadapkan pada kenyataan hidup, setiap orang punya pilihan. Thomas memberikan sebuah cerita yang menarik. Ada 2 orang sedang berjalan di sebuah hutan yang indah. Orang pertama menatap ke bawah dan hanya melihat batu di jalan yang dia jalani. Sedangkan orang kedua melihat ke atas, ke puncak pohon dan langit yang indah. 2 orang tersebut berada di hutan yang sama, berjalan di jalan yang sama, namun mereka berdua merasakan pengalaman yang berbeda. Sama halnya dengan menghadapi tantangan hidup. Ada orang yang memilih untuk menghindari masalah, namun ada orang yang realistis dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masalah tersebut. Karena pada dasarnya, setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit sebelumnya. Ketika kita berusaha merangkulnya dan menjadikan hal tersebut sebagai salah satu bagian terindah dalam hidup kita, maka hal ini akan menjadi kekuatan dalam menjalani hidup. Melalui Kintsugi, kita akan belajar ketidaksempurnaan harus dirayakan atau ditonjolkan, bukan sesuatu yang harus ditutupi dan memalukan.
Filosofi yang sama dapat kita terapkan dalam kehidupan. Kita semua tentu saja menginginkan kehidupan yang indah, penuh dengan kebahagiaan, kemakmuran, kesuksesan, dan tentunya kesempurnaan. Namun kenyataannya tidak seindah itu. Segala sesuatu tidak pernah mudah atau sempurna. Hidup itu penuh dengan kesuksesan dan kegagalan. Meski terkadang, dalam perjalanannya kita bisa merasa hancur, rusak, dan tidak sempurna. Namun jika kita melihatnya dari perspektif lain, sebenarnya pergumulan dan tantangan seperti itulah yang membuat hidup layak untuk dijalani. Mengikuti filosofi Kintsugi, kita akan belajar bagaimana menangani situasi yang tidak berjalan sesuai keinginan kita. Kita tidak boleh menyembunyikan atau mencegah pengalaman ini menjadi bagian dari diri kita. Sebaliknya, kita harus merangkul hal tersebut dan membiarkannya membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Hidup tidak akan pernah sempurna. Segalanya tidak berjalan sesuai rencana, dan waktu kita di dunia ini penuh dengan lika-liku. Apa yang bisa kita lakukan adalah mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap perjuangan dan tantangan kita. Rangkulah ketidaksempurnaannya, sadarilah bahwa mereka sama pentingnya dengan yang lainnya. Lagi pula, tanpa rasa pahit, rasa manisnya tidak akan semanis itu. Ketiga, bertanggung jawab atas hidupmu. Dalam menghadapi masalah, kamu harus bisa mengambil alih kontrol atas hidupmu sendiri dan perasaan yang kamu miliki. Hal ini akan membantu kamu saat pemulihan dan membangun kepercayaan atas dirimu sendiri dan kemampuan yang kamu miliki. Nanti akan ada saatnya lagi kamu belajar untuk menjalani hidup yang berbeda, bernafas dengan bebas, dan memilih arah hidup yang kamu inginkan. Itu adalah saat ketika kamu membangun hidupmu kembali. Ada kalanya kamu bisa melakukannya sendiri, namun ada saatnya juga kamu butuh bantuan orang lain. Apapun yang terjadi, lakukan apapun yang bisa membuatmu melepas beban yang kamu rasakan sekarang. Nikmati pengalamannya dan teruslah mencari. Hidup kamu tidak akan sembuh dengan sendirinya, namun semua tergantung dari apa aksi nyata yang kamu ambil. Thomas menekankan ini semua berakar pada kekuatan emosional. Perbedaan antara orang yang percaya diri dan bahagia dengan orang yang tidak terletak pada kekuatan emosionalnya. Ini adalah kemampuan kita saat menghadapi masalah. Namun jangan berkecil hati, kemampuan ini bisa dipelajari. Salah satu caranya yaitu melihat masalah bukan sebagai masalah, tapi sebagai tantangan. Tidak ada masalah, hanya situasi yang kurang mendukung saja. Jika kamu merasa masalah yang kamu hadapi sangat besar dan kamu kewalahan, maka hal ini akan mengurangi kemampuan kamu dalam menghadapinya. Namun, ketika kamu melihat masalah hidup hanya sebagai situasi yang kurang mendukung, dan kamu melihat dirimu sebagai orang yang punya kemampuan untuk mengatasinya, maka semuanya akan berubah. Hidup penuh dengan ketidaksempurnaan. Tidak ada yang perlu ditutupi atau dihindari. Ketidaksempurnaan ini bisa menjadi keindahan yang hanya dimiliki oleh diri kita sendiri. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga bahwa buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.